Oh, hai, selamat datang di Vlog Australia. Hai, apa kabar teman-teman? Thank you ya udah terus menyaksikan Vlog Australia dan Travelogy, dan thank you udah terus ngikutin video saya sampai sejauh ini. Dan di konten Vlog Australia kali ini saya mau ngomongin tentang uh, industri agrikultur di Australia ya. Sebelumnya saya belum pernah jawab secara spesifik ya. Sebelumnya mungkin kalian sudah pernah saksiin konten saya ketika saya bekerja di uh, kebun raspberry, mangga, terus watermelon, pumpkin, dan lainnya. Dan pada kesempatan kali ini juga saya juga mau ngomongin tentang visa jenis baru di Australia, yaitu visa agriculture ya, yang ditujukan kepada negara-negara ASEAN ya, salah satunya Indonesia. Dan visa ini akan segera dirilis, namun saya tahu masih ada perdebatan tentang pro dan kontranya, tapi saya pikir lebih banyak pro-nya ya. Dan ini juga ngebantu negara-negara berkembang ya untuk bisa aktual, untuk bisa kerja di negeri seperti Australia. Dan dalam video ini saya juga mau ngasih tahu hal positif dan negatifnya ketika kalian bekerja di industri ini, dan semoga ini juga bisa membantu kalian bisa membuat gambaran ke kalian bagaimana industri agrikultur di Australia. Sebelumnya juga ada tulisan mengenai saya di media asing ya, mungkin kalian bisa baca-baca juga. Dan langsung aja kita bahas ya. Pertama saya mau jelasin tentang visa yang bisa kalian ambil ketika kalian ingin ke Australia. Jadi visa yang saya gunakan itu visa work and holiday. Sub kelasnya itu 462, sub kelasnya 462. Jadi kalian bisa bekerja di industri agriculture, terus kalian juga bisa kerja hospitality. Syarat utamanya itu, tapi kalian bisa kerja di segala tempat di Australia pakai visa ini selama izin tinggal kalian memenuhi syarat ya. Tapi kebanyakan visa ini ditujukan untuk kerja di agrikultur ya, sama di industri tourism, hospitality, food processing. Namun ada ketentuan baru untuk pandemi ini, kita bisa kerja di aged care, child care juga. Dan tapi ditujukan untuk dua golongan itu, agrikultur sama tourism ya, untuk visa jenis ini. Dan kalian juga bisa pakai visa jenis lain untuk kerja di agrikultur, ada visa student juga. Dan selama pandemi ini kalian boleh kerja lebih dari 40 jam. Selama 2 minggu boleh lebih dari 40 jam, dan seminggunya berarti boleh lebih dari 20 jam dong. Dan ya baru-baru ini ya, terus pemerintah juga mengeluarkan visa agriculture, dan kita tunggu nanti akan datang segera, akan dipublish segera. Dan ada juga visa yang saya dengar, visa seasonal worker, tapi Indonesia nggak termasuk di dalamnya. Kebanyakan orang-orang Kepulauan Pasifik ya yang bisa pakai visa ini. Ada juga pakai visa protection, jadi visa suaka yang kerja di sini pakai visa suaka. Jadi kayak kalau negaranya ada konflik atau ada apa gitu, ada sesuatu yang sekiranya nggak baik di negara kita, terus kita pindah ke sini minta suaka, itu bisa kerja di sini juga. Dan sekarang kita khususin ngomong ke agrikultur ya. Nah, waktu pertama kali saya menginjakan diri di Australia itu ya, sekitar pekerjaan kedua yang saya dapetin itu pekerjaan agrikultur, dan itu menjadi pekerjaan agrikultur pertama saya, pekerjaan
tani, kerjaan kebun, buruh lah. Pertama kali saya kerja di daerah Catherine, waktu itu saya kerja di kebun semangka, dan saya ngerasain banyak manfaat ya ketika kerja di industri agrikultur. Kenapa dibilang industri agrikultur? Karena sistem pemanenannya dan sistem penanamannya semuanya menggunakan proses industrial atau mass production. Jadi diproduksi secara banyak gitu loh, dan membutuhkan tenaga kerja yang banyak juga. Jadi sebenarnya ini satu hal yang menarik ya, karena ini berhubungan juga dengan Indonesia. Indonesia seperti yang kita tahu kan negara agrikultur ya. Kita punya tanah yang subur, terus lahan yang luas yang bisa ditanami banyak tanaman, dan hasil pertanian kita juga baik ya, karena kita memanen proses secara organik kebanyakan. Dan ketika semuanya masuk jadi industrial, itu prosesnya itu bisa lebih banyak lagi, dan kemungkinan harga bisa lebih murah lagi gitu ke masyarakat. Jadinya ini satu hal yang menarik. Nah, sekarang saya akan bahas sisi positifnya ketika kalian bekerja di industri agriculture di Australia. Sisi positifnya ya, yang pertama kali saya dapetin itu adalah pengalaman tentunya. Pengalaman bekerja yang luar biasa. Yang pertama nih, karena kita bekerja dengan banyak bangsa. Ada orang Eropa kerja juga, ada orang Asia, orang Korea, orang Taiwan, orang Jepang, orang Vietnam, orang Cina, orang dari mana, Malaysia, Filipina. Nah, itu banyak, dan negara lainnya banyak bekerja, dan kita ada proses interaksi di situ gitu loh. Jadi ada proses interaksi secara budaya juga, dan kita juga bisa meniru etos kerja mereka, dan mereka juga bisa meniru etos kerja kita. Itu yang pertama ya, pengalaman kerja yang luar biasa. Dan yang kedua adalah belajar tentang sistem industrialisasi pangan. Nah, ini yang saya rasakan sangat positif, karena selama ini kita banyak melihat di Indonesia itu sistem pertaniannya dilakukan secara organik ya, petani masih mengandalkan irigasi dari air kali, air hujan, ya, musim dan sebagainya. Itu hal-hal yang klasik, walaupun ada juga mungkin yang mulai proses industrial sekarang. Tapi di Australia itu udah masif ya. Jadi air irigasi itu dialirkan dari corong-corong pipa yang didesain secara sistematis. Jadi daerah tandus sekalipun itu bisa subur gitu loh. Kayak dulu saya kerja di kebun mangga, itu pemiliknya punya asparagus. Asparagus itu nggak bisa tumbuh di daerah kering ya, daerah gurun tanah merah, tapi itu bisa tumbuh gitu loh. Itu hal yang luar biasa. Terus ya banyak hal-hal yang sangat canggih, seperti rekayasa genetika tanaman, tapi tetap dalam hal yang aman ya. Jadi buahnya itu bisa growing lebih bagus, lebih baik. Terus ya bagaimana penggunaan kimia yang baik untuk tanaman, itu semua bisa didapetin di sini gitu loh. Banyak hal yang saya pelajari di sini, dan ini jadi bekal saya nanti kalau misalkan saya jadi petani di Indonesia atau di negara lain kan. Yang ketiga, saya jelas belajar cara industri ini bekerja ya, dan cara bekerja di sektor pertanian atau perkebunan. Cara memanen buah, cara menanam, terus sistem irigasi, dan cara produksinya, pengemasannya, sampai distribusinya. Nah, itu saya belajar di sini gitu loh. Jadi ada hal yang menarik, bahwa petani-petani di sini itu kaya gitu loh. Nggak kayak petani di
negara kita ya masih, mungkin petani di negara kita kaya, tapi masih orang-orang masih sentimen dengan hal itu gitu loh. Masih menganggap bahwa pertanian itu bukan hal yang menjanjikan. Yang menjanjikan itu kerja di kantor yang ada AC-nya gitu loh. Itu yang anak muda banget gitu. Tapi di sini itu hal yang saya terima lain gitu loh. Petani itu justru orang yang kaya gitu loh di sini. Bisa menghasilkan banyak uang, punya lahan yang luas, hidupnya cenderung bahagia walaupun di rural area. Dan itu yang saya rasakan di sini ya. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, nih, saya banyak belajar tentang alat-alat berat, equipment, tools ketika bekerja di industri pertanian. Saya belajar nyetir traktor. Saya nggak pernah nyetir traktor. Kemudian saya belajar sistem irigasi tentunya. Terus apa lagi? Saya belajar nyetir truk. Saya nggak pernah ada ide apa-apa untuk nyetir truk gitu loh. Nggak pernah kebayang bakal punya pengalaman gini. Saya belajar cara mendesain tanaman supaya bisa tumbuh subur, terus bagaimana instalasinya dan segala hal untuk cara untuk menumbuhkan tanaman itu. Ya tools ini yang paling ini ya, sangat pengalaman yang luar biasa ya, karena saya nggak pernah belajar gini dan nggak pernah terbayang sama sekali soal ini. Dan yang kelima, yang terakhir nih ya, yang kelima itu saya dapetin uang yang lumayan cukup lah untuk hidup di sini dan lumayan banyak untuk di Indonesia, karena standar gaji di sini beda ya. Jadi kerja di farm itu kalian bisa dapetin seenggaknya ya, kalau standarnya saya ya, 1 bulan 40 juta rupiah saya bisa dapetin di farm, bahkan lebih, tergantung farmnya ya. Ini sisi positifnya ya. Dan ya sekedar itu aja sisi positifnya mau saya sharing. Dan yang selanjutnya adalah sisi negatifnya ya, tentang industri agrikultur di Australia. Sisi negatifnya saya jelasin. Sisi negatifnya itu adalah yang pertama, capek yang jelas. Karena di sini beda. Karena kita di sini dibayarnya per jam ya. Per jam itu sekarang standar di Australia $24,40, sekitar hampir $25. Itu sekitar 260 ribuan ya per jam ya dibayar ya kita. Capek. Karena dibayar per jam, kita harus push diri kita dan supervisor push kita supaya bekerja secara maksimal gitu loh. Karena dibayar per jam gitu loh, nggak bisa ngopi-ngopi atau sebatang dulu mau ngapain kemana gitu loh. Alasan-alasan apa itu nggak bisa ya. Kita harus siap fit secara stamina dan mental. Oh ya, sebelumnya saya mau jelasin, ada 2 sistem pembayaran kerja di farm itu, ada hourly rate dan ada piece rate. Kalau piece rate itu cenderung nggak di-push dan kita bisa metik suka-suka kita gitu loh. Tapi kalau kita metiknya lambat ya kita nggak dapat uang banyak dong, dapatnya dikit ya gitu aja. Dan itu hal negatif yang pertama ya, sistem pembayaran. Terus sama capeknya itu loh, karena sistem pembayarannya itu. Yang kedua, ada cenderung eksploitasi. Nah ini yang paling penting nih, eksploitasi. Jadi Australia ini negara yang baik sebenarnya untuk para imigran ya. Ngasih kehidupan yang layak, ngasih segala apapun gitu, fasilitas sangat layak. Tapi ada orang yang datang ke sini dan mereka membawa kultur di negaranya. Jadi yang biasa eksploitatif, biasa intimidasi. Nah itu yang saya nggak suka di sini. Ada kontraktor nakal yang main di sini, memanfaatkan hal itu gitu. Karena kita visa imigran, jadi visa kita tuh kayak harus ngelanjutin gitu loh. 1 tahun di sini, untuk bisa lanjut lagi 2 tahun kita harus ada persyaratan kerja di
farm misalkan 3 bulan untuk tahun kedua ya, kayak bisa saya gitu. Untuk tahun ketiga saya harus kerja di farm atau industri yang lainnya yang setara 6 bulan gitu loh. Dan selanjutnya itu cenderung dimainkan gitu loh. Kebanyakan kayak misalkan orang-orang dari negara maju ya, orang-orang British, orang-orang France, orang-orang Jepang itu kan mereka biasanya datang ke sini tuh gak peduli gitu loh sama uang gitu, nggak terlalu peduli gitu, karena currency di negara mereka belum kurang lebih hampir sama lah sama di Australia, dan mereka cuma butuh syaratnya itu loh. Nah, karena kontraktor ini tahu kita butuh syarat itu gitu, mereka mainin dengan pola kerja yang tidak sehat, terus karena kita butuh ya pola kerja yang tidak sehat, terus sistem pembayaran yang nggak sesuai, kayak misalkan pajak kita nggak dibayarin, mereka ambil gitu, walaupun mereka ngasih bukti pajak, tapi mereka nggak bayarin pajak kita gitu. Dari payslip kita kan tahu kan. Nah, ini sangat disesalkan, dan mereka bawa budaya mereka, kayak budaya orang Asia biasanya kan kerja secara militan gitu, nge-push segala macam. Ya walaupun orang Australia juga ada begitu, tapi ya kayak kadang nggak sama gitu loh perlakuannya gitu loh, antara bangsa ini dan bangsa itu, orang ini dan orang itu, ras ini dan ras itu, kadang nggak sama, dan itu yang akhirnya jadi eksploitatif gitu loh. Ada kontraktor nakal yang ngasih kerjaan yang nggak sesuai kayak gitu loh, yang nggak masuk akal, yang pembayarannya juga rendah, nggak sesuai standar gitu loh, karena tahu kita butuh syarat gitu. Suka menunda-nunda, terlalu banyak ambil rekrut orang gitu loh. Pada akhirnya kita jadi kerjanya nggak bisa maksimal gitu loh. Nah, ini eksploitatif. Ini semoga jadi PR ya buat pemerintah Australia ke depannya untuk nindak kontraktor-kontraktor seperti ini. Dan saya tahu kontraktor-kontraktor ini siapa aja. Sepengalaman perjalanan saya, karena saya udah mengelilingi daerah sekitar Northern Territory sampai New South Wales dan Victoria. Jadi 4 state tersebut saya keliling pakai mobil. Saya tahu mana kontraktor yang baik, mana kontraktor yang nakal, dan semoga aja mereka cepat ketangkap deh. Eksploitatif itu yang saya paling nggak suka, karena kita mau coba hidup yang lebih baik gitu di sini gitu, dan mau coba hidup yang lebih layak sesuai standar di sini gitu. Terus hal negatif yang ketiga adalah kadang-kadang kita bekerja sesuai musim gitu kan, harus deal dengan musim, dan kadang-kadang hujan atau ada badai atau apa, kita nggak bisa kerja itu hal negatifnya ya. Akhirnya kita harus mau nggak mau ini harus bayar tempat tinggal ya, dan ongkos transportasi dan yang lainnya. Itu kadang-kadang kalau ada badai nggak jadi kerja, ada hujan nggak jadi kerja, terus buahnya tumbuhnya delay gitu loh. Iya, kalau dapat farm yang bagus biasanya kita dipekerjakan kerjaan yang lain, kayak misalkan nursery, maintenance atau apa. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya udah kita harus tunggu gitu loh, dan kita kehilangan waktu, kehilangan uang. Ya untuk beberapa orang mungkin asik-asik aja ya, karena mungkin istirahat. Terus ya cuman ya nggak stabil pendapatan, karena kita harus berhadapan dengan musim. Terus sisi negatif yang keempat ya. Sisi negatif yang keempat adalah ada kesan rasisme ya. Kadang karena kita berhadapan dengan banyak orang gitu ya. Ada negara-negara tertentu emang yang masih rasis gitu dengan negara-negara berkembang, terutama orang negara maju ya. Ngeliat negara berkembang itu kayak
ya elah lo ekonomi lo masih terbelakang, segala hal masih terbelakang. Nah ini kadang-kadang dijadikan bahan sebagai untuk merendahkan uh, martabat orang lain gitu loh. Kadang-kadang juga ada supervisor yang cenderung rasis dengan melabeli kita secara fisik, terus tenaga, gender. Nah ini kadang-kadang saya nggak suka ya. Mungkin saya akan bahas tentang segmen ini lebih dalam lagi ya. Ya terus ada sentimen dari bangsa lain juga kadang-kadang ya. Orang Indonesia itu lebih gimana-gimana gitu. Orang Vietnam gimana-gimana, misalkan orang Timur gimana-gimana. Nah itu yang kadang-kadang saya nggak suka. Ada persaingan seperti itu. Tapi ini sangat sedikit sekali, tenang aja. Ini saya masukin sebagai kategori negatif, tapi ini sangat jarang terjadi gitu loh. Hanya di beberapa farm saja. Dan gak semua farm sih kayak gitu. Banyak kontraktor-kontraktor yang baik kok, yang mau ngasih kalian tempat tinggal yang enak, ngasih kalian paket liburan, terus kadang-kadang ngasih kalian party gratis gitu. Dan banyak hal yang gak perlu dirisaukan. Sebenarnya ini gak perlu dirisaukan ya, karena ini terjadi di mana-mana. Dan kalau kita orangnya bullyable mungkin ya, makanya jangan coba jadikan diri kalian orang yang gampang dibully. Kalian harus punya semangat juang yang tinggi, semangat kerja yang tinggi, passionate. Jadi orang lihat kalian itu sebagai individu yang benar-benar baik gitu, benar-benar positif. Ya kurang lebih sisi negatifnya segitu aja. Dan banyak hal sebenarnya yang ditawarkan di Australia ya untuk hidup lebih aktual ya. Dan kalian nggak perlu malu kerja di Australia gitu, karena di sini nggak ada sistem kerja yang kayak kontrak gitu, kayak TKI gitu loh, harus nurut sama majikan gitu, nggak ada. Kita cenderung bisa lebih memilih sendiri jalan kita mau keluar gitu, kita mau kerja tempat lain yang lebih baik ya silahkan. Terus nggak ada drama utang budi gitu loh, kayak misalkan si A nolong si B, terus si B harus utang budi sama si A. Nggak ada budaya seperti itu. Ya mau kerja aja, nggak mau ya nggak mau gitu loh. Terus ada support dari pemerintah juga. Kalau kita kenapa-napa, kita dibully atau kecelakaan kerja gitu loh, ada nomor telepon yang bisa dihubungi dari pemerintah. Dan kalau terbukti seorang melanggar etika itu ya mereka kena gitu loh. Dan kita aman-aman aja. Perlindungan dan hak kerjanya itu ya nomor 1 lah kalau saya pikir di Australia dan segala macamnya. Jadi jangan pikir bekerja di sini sebagai buruh atau sebagai perawat atau apa yang cenderung di Indonesia dinilai negatif. Dinilai karena Indonesia sistem pikirnya masih feodal ya, masih berkelas-kelas ya. Ya pekerjaan seperti ini cenderung dianggap rendah, tapi di sini enggak gitu loh. Di sini bisa egaliter gitu loh. Kita bisa menikmati hal yang sama gitu loh. Dan bisa berteman dengan siapapun gitu. Jangan khawatir dengan itu. Karena banyak juga kok bule-bule dari Eropa gitu ya, kerja kayak kita gini gitu. Terus opa-opa ganteng yang sering kalian lihat di TV-TV itu ya banyak juga kerja di sini gitu. Ya sama aja, mereka orang-orang biasa juga gitu. Udah S2, mau orang udah kuliah kedokteran, ya mau kerja di buruh ya kerja jadi buruh aja gitu loh. Gak usah mikirin gengsi gitu. Ya karena ya saya juga punya pengalaman kan selama bekerja di sini gitu loh. Bagaimana orang-orang menganggap saya ini ketika saya coba kerja di industri pertanian. Awalnya juga saya agak khawatir gitu loh. Tapi lama-kelamaan saya paham gitu loh, bahwa negara maju tidak mengutamakan itu gitu loh. Tidak berpikir sistem kelas seperti itu, nggak terlalu gitu loh. Di sini semuanya ya egaliter gitu loh. Sumber daya manusianya ya disetarakan gitu loh, bukan dibuat seperti itu loh gitu. Nggak ada sentimen di masyarakat gitu loh. Walaupun pada kenyataannya mungkin ada ya, tapi nggak ada sentimen di masyarakat.
kayak beberapa teman mungkin nganggap saya ini TKI gitu loh. Ya saya nggak masalah gitu. Emang saya tenaga kerja dari Indonesia kan. Tapi saya mungkin anggapannya TKI seperti di Taiwan, di Arab gitu loh. Saya nggak merasa rendah sekali dianggap seperti itu, ya biasa aja gitu loh. Tapi orang Indonesia kan masih ada sentimen seperti itu ya. Kayak ini ngapain sih kerja jadi tani gitu, jadi tukang kebun ngapain sih gitu. Kayaknya itu kan kerjaan gak level banget kan. Karena sebelumnya saya mungkin punya karir yang ya baik lah, maksudnya pathway karirnya jelas gitu dari kuliah sampai ketika kerja di Indonesia. Saya kerja di macam-macam tempat gitu yang sekiranya ya kerja kantoran yang dinilai orang Indonesia oke lah gitu. Tapi tiba-tiba kerja kayak gini ngapain sih. Terus ada sentimen juga dari waktu itu saya pernah deketin cewek gitu loh. Terus orang tuanya juga nilai, kok kerjaannya kayak gitu ya gitu. Itu kerjaan apa sih, kerjaan nggak level banget sih, jangan sama dia deh. Kayak hal, dan itu dialami sama beberapa teman saya juga gitu, kayak masih ada yang beranggapan seperti ini ya gitu lah, yang sungguh disayangkan gitu loh. Sentimen kita sampai sebegitunya gitu loh sebagai orang Indonesia gitu loh ke orang kita sendiri gitu loh. Sangat menyedihkan sih ya. Karena pejuang-pejuang kita dulu juga belajarnya juga dari awal kan, kayak Soekarno mau turun ke sekolah-sekolah di kampung gitu loh untuk ngajar supaya kita bisa baca, bisa tulis. Atau Tan Malaka yang mau kerja jadi buruh tani, Pramudia Anantatur yang masih mau kerja jadi petani. Banyak orang-orang besar yang awalnya juga mereka nggak berpikiran seperti ini loh, nggak pernah punya sentimen gitu sama masyarakatnya sendiri, tapi lebih memanusiakan bangsa mereka sendiri gitu loh. Dan dari keluarga juga anggapannya juga kayak ngapain sih, maksudnya karirnya kan nggak jelas kalau misalkan tiba-tiba kesini, tiba-tiba kesini. Tapi kalau saya sendiri, saya orangnya idealis ya, saya bisa saya nggak masalah dengan hal itu gitu loh. Saya bisa kerja dimanapun, bisa bertahan dimanapun. Toh yang saya dapetin juga ilmunya kan, yang bisa saya terapkan ke kehidupan saya nanti atau keluarga saya nanti gitu loh. Dan saya sendiri nggak pernah malu dengan hal itu gitu loh. Dan ya itu aja sih yang mau saya share tentang industri pertanian agrikultur di Australia. Yang jelas kalau kalian memang punya tujuan atau kesini, ya kalian bisa urus semuanya sendiri, nggak perlu pakai agen ya. Orang Indonesia kan masih nanya agennya dari mana gitu loh, terus bayarnya berapa jadi agen, terus kalau nggak bisa bahasa Inggris gimana. Saya sendiri juga dari bahasa Inggris yang nggak baik gitu. Maksudnya saya belajar bahasa Inggris, saya belajar pada waktu sekolah gitu loh. Waktu kuliah juga belajar, tapi saya nggak langsung bisa komunikasi secara baik lah sama orang lokal. Apalagi orang lokal kan bahasa Inggrisnya jauh lebih pandai. Kalian nggak usah khawatir, karena orang-orang juga tahu kali kalau kalian masih belajar gitu loh. Dan terus dipelajari gitu loh kalau kalian merasa diri kalian kurang dalam banyak hal gitu. Ya belajar, intinya cuma belajar. Dan itu gampang loh, begitu kalian udah kesini semuanya juga nanti kalian ngerti sendiri gitu. Ya urus semua visanya sendiri. Saya udah kasih tahu gimana ke kalian visa apa yang saya gunakan selama di Australia. Saya share gimana caranya. Dan nanti ada visa jenis baru lagi atau visa yang lainnya yang bisa kalian gunakan di sini. Jangan malas membaca, jangan malas mendengarkan. Coba gali info lebih banyak lagi. Kalau bisa urus semuanya sendiri, karena kalau kalian pakai agensi itu ada uang yang harus kalian bayarkan ke agensinya. Karena dengan saya ngurus sendiri, mental saya jadi lebih terlatih. Jadi kalau ada apa-apa saya bisa urus sendiri. Ya kadang kita butuh agent, tapi ya harus make sense dengan hal-hal yang logik ya. Kalau misalkan ini hal yang gampang dan mudah diurus sendiri, kenapa nggak kalian urus sendiri gitu. Jadi jangan mau belajar instan,
berjuang dari bawah, berproses, insya Allah kalian bakal jadi individu yang kuat, semangat dan sportif untuk jalani banyak hal di kehidupan kalian. Oke, segitu aja konten vlog Australia kali ini kalian, karena berhubung juga udah mau gelap ya di sini. Saya nunggu maghrib sekalian. Ya, terus tunggu konten vlog Australia yang lainnya. Ya, jangan lupa konten ini boleh kalian sebarkan, karena kalian support saya dengan menyebarkan konten ini ke beberapa teman lagi supaya mereka bisa juga aktual gitu loh. Dan semoga industri agrikultur di Indonesia juga maju. Semoga anak mudanya nggak cuman berpikir mainstream, tapi berpikir lebih kepada hal yang kontributif ya untuk bangsa kita sendiri. Jadi jangan malu jadi petani, jangan malu kerja apapun gitu, yang penting halal. Selama itu baik untuk diri kalian dan kalian bisa belajar dan kalian mendapatkan hal positif, terus dicoba. Oke, sampai ketemu di vlog Australia selanjutnya ya. Kita terusin ngobrol tentang hal-hal yang menarik selama perjalanan saya dan apa yang saya kerjakan di sini. Semuanya untuk Indonesia, balik lagi ke Indonesia. Bye.